Sekolah menjadi tempat belajar berbagai hal, termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Edukasi tanggap darurat kebakaran di sekolah adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, petugas kebakaran, dan orang tua. Dengan metode belajar yang tepat, anak-anak bisa tumbuh siaga, mandiri, dan siap menghadapi situasi darurat. Anak-anak perlu diajarkan mengenai penyebab kebakaran, seperti kompor menyala, korsleting listrik, atau benda yang mudah terbakar yang ditinggalkan dekat api. Anak-anak juga perlu memahami untuk tidak bermain api atau menyalakan api tanpa pengawasan guru dan petugas di sekolah. Penyebab kebakaran yang paling sering terjadi adalah korsleting listrik. Biasakan cabut peralatan elektronik kalau sudah tidak dipakai. Kabel dan stop kontak juga harus selalu dalam kondisi baik, tidak longgar atau terkelupas. Perawatan rutin dan penggantian peralatan lama yang mudah terbakar juga merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah kebakaran di sekolah. Jangan menumpuk barang-barang yang mudah terbakar, seperti kertas. Sampah kering di sekolah juga harus rutin dibersihkan, seperti daun-daun kering dan kemasan plastik. Kalau ada dapur di sekolah, pastikan kompor dimatikan setelah digunakan dan tidak ada benda yang mudah terbakar di dekat kompor ya. Jujur, anak-anak, ada kebakaran. Sekarang semuanya keluar dengan tenang satu orang ya. Ya, silakan ayo. Nah, kalau mendengar alarm kebakaran, ikuti prosedur evakuasi yang aman. Anak-anak diajarkan bagaimana cara keluar dari ruangan secara tertib dan tidak panik. Banyak anak yang cenderung bersembunyi saat merasa takut, misalnya di bawah meja atau di dalam lemari. Padahal bersembunyi saat kebakaran justru berbahaya. Yuk lawan rasa takut, bergerak keluar dari lokasi api dan mencari bantuan. Ajarkan anak-anak untuk memeriksa gagang pintu kalau terjadi kebakaran. Kalau terasa panas, anak-anak harus mencari handuk atau kain kecil saat akan memegang gagang pintu. Tujuannya supaya tidak terkena panas dan terhindar dari luka bakar. Bukan cuma itu, handuk atau kain juga bisa digunakan untuk menutupi wajah dan mulut ketika asap sudah mulai menyebar. Kita juga harus sigap menangani kebakaran kecil sampai petugas pemadam kebakaran datang. Bisa menggunakan apar, air, atau kain basah. Bukan cuma api yang berbahaya, asap juga loh, karena bisa membuat sulit bernapas. Tahan napas sejenak kalau harus melewati asap ya. Tapi perlu diingat, jangan menggunakan air untuk memadamkan api yang disebabkan oleh minyak atau listrik, karena bisa membuat percikan api yang lebih besar dan sengatan listrik yang berbahaya. Kenali jalur evakuasi serta titik kumpul yang aman. Dalam keadaan darurat, kita bisa menghubungi Jakarta Siaga 112 yang tidak dikenai biaya telepon. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menyambungkan kita dengan pemadam kebakaran dan segera mengerahkan tim ke lokasi kebakaran. Pasca kebakaran, penting untuk melakukan penilaian insiden, termasuk menentukan penyebab kebakaran dan memperbaiki sistem atau prosedur yang dapat mencegah terjadinya kebakaran serupa di masa mendatang. Hal ini termasuk memeriksa apakah alat pemadam kebakaran berfungsi dengan baik, apakah pelatihan evakuasi sudah memadai, dan tindakan pencegahan ekstra dapat dilakukan. Latihan evakuasi kebakaran penting dilakukan secara rutin. Sekolah kami sudah melakukannya. Bagaimana sekolahmu? Siap siaga hadapi kebakaran.